Ya, selamat datang kembali di channel kami, di channel B Garage. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Untuk bagi yang menjalankannya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang engine mounting Mitsubishi Grandis. Di Mitsubishi Grandis itu engine mounting itu ada 4 ya. Nah, sebelumnya apa sih itu engine mounting? Engine mounting itu kalau simpelnya, jadi suatu pangkon yang meredam getaran mesin supaya si getaran mesin ini tidak terasa ke dalam kabin. Nah, untuk di Mitsubishi Grandis sendiri ada 4 engine mounting. Yang satunya di sebelah kanan. Kalau bentuknya yang sebelah kanan tuh kayak gini. Terus ada di depan, di dekat fan radiator, bentuknya kayak gini, masih bungkusan ya ini, kayak gini. Terus ada di belakang itu di belakang agak ke kiri sedikit, kalau kita ngadepnya ke sana, agak ke kiri sedikit. Di belakang mesinnya ada kayak gini bentuknya, cuman ini bentuk yang KW. Kalau yang bentuk yang ori itu nggak ada bunderan di sininya, ini yang KW-nya. Terus ada juga ini engine mounting kiri. Kalau selain engine mounting kiri, ini tuh namanya engine mounting transmisinya Mitsubishi Grandis. Warnanya beda sendiri ya. Ini untuk engine mounting transmisi, engine mounting transmisinya Mitsubishi Grandis. Nah, untuk kalau ini dari keempat ini, kalau misalkan mau rusak atau misalkan udah lemah, itu gejalanya beda-beda. Kalau dari yang transmisi ini deh, yang ini yang kiri, yang ini hampir sama. Oh, ini yang dua ini, kalau dua ini gejalanya hampir sama ya. Kalau yang ini biasanya, jadi sempat juga saya ngalamin. Ini kan sebetulnya yang bekas ya, ini udah sobek tuh, udah sobek, ini bekas. Nah, jadi untuk yang ini gejalanya itu lebih ke ada suara kayak drrrr gitu di sebelah kiri. Nah, dan ini itu untuk yang transmisi ini ada juga karet yang dia itu dipasang di luarnya, ini gini lah intinya masangnya. Nah, kalau itu nggak dipasang, nggak tahu sih di mobil Mitsubishi Grandis lain, cuman kalau di Mitsubishi Grandis saya, kalau misalkan karetnya ini nggak dipasang, kalau nanjak itu tetap bunyi gitu, walaupun misalkan apa namanya, sudah diganti yang baru gitu, tetap bunyi kalau nanjak doang. Tapi nah, kemarin sempat gitu ya, sempat ganti pakai yang KW juga. Ini kan KW, sempat ganti yang KW juga. Terus pertamanya nggak tahu kalau misalkan karet yang kayak ngampit kayak gini itu tuh bisa menyebabkan suara juga gitu. Terus bingung, akhirnya coba beli yang ori, ternyata masih sama. Akhirnya mikir, kemungkinan apa dari karet ininya ya. Akhirnya karet ininya saya buat sendiri gitu kan. Soalnya kalau beli nyari-nyari di toko, di marketplace itu nggak ada gitu. Akhirnya bikin sendiri, dipasang deh di sini 2 gini. Akhirnya suaranya hilang kayak gitu. Untuk yang mounting transmisi yang kiri, mounting yang kiri kayak gitu ya untuk kendalanya. Untuk yang belakang juga hampir sama sih, lebih yang belakang ini sama bunyinya kalau misalkan ditanjakan. Jadi kalau misalkan nih ganti yang kiri, ternyata pas ditanjakan masih ada. Nah, kemungkinan dari yang belakang juga bisa jadi gitu. Jadi kalau misalkan ada bunyi ketika ditanjakan, jadi itu belum terlalu parah sih. Jadi masih kayak robek, ini juga kan bekas ya, masih kayak robek aja, belum sampai pecah gitu. Nah, ini tuh berarti itu minta yang engine mounting belakang itu minta ganti. Kalau yang depan ini, kalau dia sobek, dia tuh nggak akan terlalu berasa ke dalam ya, ke dalam kabin. Cuman mesin itu getar banget jadinya kalau misalkan yang ini sobek. Jadi apa ya, walaupun memang tidak terlalu berpengaruh terhadap performa mesin, cuma namanya getaran ya kan, di
mesin itu banyak mur sama baut dan soket-soket yang nempel ya, kalau misalkan terlalu banyak getaran juga nggak bagus juga gitu. Makanya kalau misalkan pertama misalkan ngelihat mesin itu getar, coba tune up dulu. Kalau itu habis itu masih getar, nah kemungkinan bisa jadi dari engine mounting depannya kayak gitu. Ini ya sesuai pengalaman saya, ini menurut pengalaman saya gitu. Cuman kalau misalkan yang lain punya pengalaman sendiri ya mungkin nggak tahu saya. Nah ini yang paling apa ya, ini paling gejalanya paling krusial gitu menurut saya untuk kenyamanan di dalam kabin. Kalau yang kanan itu, kalau misalkan dia lemah engine mountingnya, yang kanan ini bener-bener bikin gak nyaman di dalam mobil. Dia bener-bener suaranya bikin getar banget sampai ke body-body juga gitu. Jadi kalau misalkan engine mounting kanan ini lemah atau misalkan rusak, getaran itu bener-bener kerasa banget dan gak nyaman banget untuk khusus yang kanan ini. Nah, kalau yang kanan ini gimana sih secara fisik rusak? Nah, secara fisik rusaknya itu bisa jadi dari misalkan ini sobek, karena kalau misalkan ini sobek jelas di dalam ini ada olinya gitu, pasti keluar semua. Nah, yang untuk ini ada karet juga di bawah. Nah, ini kalau misalkan ini lemah, ini karet ini akan turun ke bawah gitu. Ya, selain turun ke bawah, karetnya juga bakalan apa ya? Namanya karet ya, pasti lama-lama kena panas gitu kan di dalam ruang mesin, pasti dia akan mengeras gitu. Nah itu gejala di secara fisik gitu. Cuman kalau misalkan secara fisik nggak kelihatan ya dirasain aja gitu. Kalau misalkan mobil getar sampai ke body itu berarti dari engine mounting kanan gitu, tanpa mempengaruhi performa mesin ya, getarannya gitu. Nah untuk ini harganya dari keempat ini juga macam-macam harganya ya. Ini kalau misalkan tiga ini hampir mirip lah. Kalau ini yang dari yang kiri dulu, kalau ini harganya sekitar 1.100.000 sampai 1.200.000 itu untuk yang ori. Untuk yang aftermarketnya, bukan aftermarket lah, KW ya. Untuk KW-nya mungkin ada yang 500, ada yang jual 500, ada soalnya KW juga beda-beda. PT apa maksudnya yang luarnya beda-beda. Ada yang ngejual 500, ada yang 600, ada yang 700 gitu, beda-beda. Yang kiri yang belakang juga sama, sekitaran harganya 1.200.000 sampai dari 1 juta sampai 1.300.000 untuk yang originalnya. Untuk yang KW-nya juga di rentang 400 sampai 700 lah kalau misalkan mau cari yang KW. Kalau yang depan ini harganya 1.100.000-an lah, 1.100.000. Untuk yang KW-nya saya juga ini kan ini ori ya. Nah, dulu sobek dan itu saya ganti dulu yang KW. Nah, waktu itu yang KW sekitar belinya 500.000. Tapi masih oke sih pakai yang KW, udah hampir setahun lah. Udah hampir setahun pakai yang KW ini masih oke. Cuman ini beli yang ori kenapa? Supaya buat jaga-jaga aja kalau misalkan yang KW ini nggak kuat gitu. Nah, ini yang agak spesial harganya ya. Kalau yang ini harganya spesial banget. Yang ini harganya sekitaran 3.100.000 sampai 3.400.000 tergantung orang yang jual sih untuk harga orinya. Kenapa? Karena memang engine mounting kanan ini benar-benar yang dia itu memang jadi patokan gitu untuk getaran mesin ke dalam kabin. Dan untuk beli KW-nya mungkin ada yang 900.000, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta ya. Macam-macam lah gitu. Cuman untuk yang kanan kalau saran saya pribadi ya, itu lebih baik ganti yang ori daripada ganti yang KW untuk yang kanan. Untuk selain yang kanan boleh teman-teman pakai yang KW untuk selain yang kanan, karena yang kanan ini memang sangat benar-benar apa ya, benar-benar jadi patokan lah untuk getaran ke dalam kabin gitu. Nah, untuk engine mounting Mitsubishi Grandis sendiri memang harganya mahal-mahal ya dibanding mobil-mobil lain gitu. Tapi jangan salah, dengan harga mahal seperti itu, keawetannya ini pasti dijamin. Jadi sama aja misalkan ada mobil lain harganya 300, 400 gitu. Cuman
keawetannya pasti akan lebih cepat rusaknya dibanding yang harganya 3 juta. Soalnya namanya harga ya nggak akan bohongin kualitas gitu, pasti kualitasnya sesuai dengan harganya lah kayak gitu. Mungkin itu saja terkait dari yang info terkait engine mounting Mitsubishi Grandis. Yang saya sampaikan ini menurut pengalaman saya pribadi. Kalau misalkan ada yang mungkin misalkan salah, mungkin nggak tahu ya, soalnya itu memang yang saya rasakan ketika memakai Mitsubishi Grandis. Nah, untuk misalkan mau tanya-tanya, mau sharing tentang Mitsubishi Grandis, silahkan tanya di kolom komentar, atau enggak misalkan nanti follow Instagramnya @bgaragebdg. Jadi kalau kenapa BDG itu Bandung ya, jadi @bgaragebdg, silahkan di follow Instagramnya, silahkan DM untuk tanya-tanya terkait Mitsubishi Grandis. Mungkin sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali.